Menarik untuk kami bahas kasus yang cukup menghebohkan beberapa minggu terakhir, yaitu kasus meninggalnya mahasiswi berinisial MV di Pantai Nipah, Lombok Utara. Kasus ini menarik perhatian publik karena banyak sekali kejanggalan, baik dari versi polisi maupun dari alibi yang disampaikan oleh teman prianya, Ra, yang sekarang ditetapkan sebagai tersangka tunggal. Dari kronologi kejadiannya, pada 27 Agustus 2025, MV ditemukan meninggal di Pantai Nipah. Malam sebelumnya, MV dan Ra berangkat bersama dari Mataram menggunakan motor. Sekitar pukul 1.30, Ra ditemukan tidak sadarkan diri di dekat lokasi. Paginya, jenazah MV ditemukan telungkup di pasir pantai. Awalnya kasus ini disebut sebagai dugaan pembegalan. Tapi setelah penyelidikan, polisi menetapkan Ra sebagai pelaku tunggal pembunuhan. Alasan polisi mendasarkan penetapan tersangka pada beberapa poin berikut. 1. Hasil forensik sampel darah yang ditemukan di lokasi cocok dengan Ra. 2. Barang bukti, bambu, batu, pakaian, dan barang lain diuji laboratorium. 3. Keterangan medis luka pada Ra disebut tidak serius dan tidak membutuhkan penanganan berat. Polisi juga menyebutkan, dari hasil psikologi saksi Ra sebelum dinyatakan tersangka, tidak ditemukan trauma mendalam terhadap kejadian tersebut jika benar memang kasus pembegalan. Hasil autopsi korban MV, polisi menyebut MV meninggal karena kekurangan oksigen. Diduga kepalanya ditekan ke pasir selama 10-15 menit, hingga ditemukan pasir di tenggorokan dan rongga mulutnya. Dengan dasar itu, polisi menyimpulkan tidak ada pelaku lain, dan Ra lah tersangka tunggal. Namun dari sisi Ra, ceritanya berbeda. Ia mengaku didatangi seorang pria membawa bambu, dipukul, lalu pingsan. Itu sebabnya tubuhnya penuh luka dan darahnya tercecer di TKP. Jika ia benar dipukul orang lain, wajar kalau hanya darahnya yang ada di lokasi, bukan darah pelaku. Masalahnya, tidak ada CCTV di TKP, tidak ada saksi, dan tidak ada bukti yang mendukung cerita Ra untuk membuktikan alibinya. Pertama, luka pada Ra lebih banyak daripada MV, sehingga, bagaimana mungkin pelaku babak belur lebih parah dibanding korban? Kedua, kenapa Ra harus dirujuk ke RS Bayangkara sesaat setelah penanganan medis di Puskesmas Nipah, sedangkan polisi mengungkapkan luka Ra adalah luka ringan dan tidak memerlukan penanganan serius? Apakah hanya untuk formalitas forensik semata? Ketiga, lokasi TKP sepi. Tidak ada saksi, tidak ada CCTV. Lalu, seberapa kuat polisi bisa memastikan benar-benar tidak ada pihak ketiga? Keempat, sampel darah Ra bisa dipahami sebagai bukti keterlibatan, tapi bisa juga dibaca sebagai bukti ia adalah korban pemukulan sesuai alibi yang dia ceritakan. Kelima, minim bukti lain yang dijelaskan polisi dalam konferensi pers. Polisi hanya merilis soal sampel darah hasil penelitian forensik, tanpa menjelaskan bukti-bukti kuat lain, seperti sidik jari atau petunjuk tambahan yang langsung menguatkan keterlibatan Ra. Keenam, Ra tidak mengakui perbuatannya, bahkan ia menolak memperagakan rekonstruksi kejadian versi polisi, dan hanya mau melakukan rekonstruksi kejadian versi alibinya sendiri. Ketujuh, keterangan soal bela diri MV sempat beredar bahwa MV jago bela diri, namun keluarga membantahnya, dan menyebut MV justru mengikuti seni tari, bukan bela diri. Kedelapan, luka pada Ra hasil pemeriksaan menyebutkan luka-luka pada Ra tidak terindikasi sebagai bekas pertarungan 1 lawan 1, sehingga menambah keraguan terhadap kronologi versi polisi. Di sini kita melihat ada dua narasi, yakni polisi meyakini Ra pelaku tunggal, karena semua bukti mengarah kepadanya. Ra bersikeras bahwa ia juga korban, dipukul oleh orang lain yang belum terungkap. Keduanya punya kelemahan. Polisi tampak cepat menutup kemungkinan adanya pelaku lain. Ra tidak punya bukti kuat untuk mendukung ceritanya tentang pria dengan bambu. Kasus ini membuat kita teringat pada kasus-kasus lain yang juga menyisakan tanda tanya, seperti Vina Cirebon. Bedanya, kali ini terjadi di Lombok, di kawasan wisata yang seharusnya aman. Pertanyaannya, apakah benar RA adalah pelaku tunggal? Atau ada cerita lain yang belum terbongkar? Yang jelas, publik butuh transparansi,
bukan sekadar penyelesaian cepat. Karena keadilan untuk korban tidak boleh dikalahkan oleh citra pariwisata atau sekadar menutup kasus.